Nah, ini yang katanya vanili 4 tahun nggak berbuah nih, contohnya nih. Ini contoh batang vanili yang udah usianya 4 tahun lebih. Sampai saat ini belum berbuah, padahal sulurnya udah menjalar kemana-mana. Bahkan itu lagi dipotongin. Itu ada yang lagi motong. Nih, ada 2 orang yang lagi motongin. Dan ini di rumpun yang 1-2 rumpun sudah selesai. Dan ini rumpun terakhir yang saya buat konten. Kenapa batang ini tidak berbuah sampai ke usia 4 tahun? Permasalahannya adalah dari tiang yang terlalu pendek. Gunting coba. Tiang yang terlalu pendek sehingga si batang-batang vanili ini udah saking rimbunnya saling kait dan bentuknya udah nggak karuan. Ini apalagi di atasnya ditanam apa sih, labusium ya namanya ya, labusium yang buat sayur itu, labusium. Jadi terlalu rapat, dan di bagian atas ada batang pisang memang selalu rimbun seperti ini. Kalau tadinya sebelum dibuang labusiumnya ini sangat rapat. Ini ya, sangat rapat. Jadi tidak memungkinkan untuk menumbuhkan bunga, bahkan mungkin kalau tidak diatur sulurnya ini tidak akan bisa berbuah sampai usia ke 8 bahkan 10 tahun. Kemungkinan nggak akan berbuah. Nih, dari atas ini udah sangat rapat. Nih, ke bagian dalam udah sangat rapat tuh. Jadi batang tua yang seharusnya bisa berbuah, dia ada di bagian dalam atau tertimpa dari sulur-sulur muda, atau sulur-sulur baru yang memang sulur itu memang belum siap untuk berbuah. Nah, sedangkan si sulur yang siap berbuah, dia tertimpa tidak dapat sinar matahari, tidak dapat udara lebih di bagian dalam, dan akhirnya semua batang tidak menghasilkan buah. Kondisi batang dari balik penampakan pertama tadi, ini di baliknya, di sebelahnya masih di batang yang sama tuh. Sangat rapat, sangat rimbun. Kalau tidak ada sulur yang tua yang menggantung di bagian luar, itu tidak akan memungkinkan untuk berbuah. Sampai ke usia 10 tahun pun tidak akan berbuah. Karena apa? Karena selalu tumbuh tunas baru dan sangat subur. Dia selalu menumbuhkan tunas baru terus. Akhirnya sulur-sulur pembuahan itu tertutup semua di bagian dalam. Ya, hasilnya zong. Dan ini akan kita ambil dengan posisi sulur atau stek panjang, sepanjang dari batang itu sendiri. Jadi misalkan ada tunas nih, ada cabang. Nah, ini sebagai contoh cabang tunas baru, karena di bagian atas putus nih, tumbuhlah cabang di sini. Jadi akan kita potong dari sini, yang ke atas ini kita ambil sepanjangnya batang ini, yang ke bawah lagi sampai ketemu tunas seperti ini lagi, baru kita potong lagi. Jadi misalkan 10 meter ya 10 meter kita ambil. Tapi tidak memungkinkan batang ini kita tanam langsung tumbuh buah. Tidak memungkinkan untuk langsung tumbuh buah. Tapi bisa berbuah cepat, kemungkinan besar berbuah di usia 1 tahun atau melewati satu masa pembuahan. Mana? Nah, cabang potong, ngesit. Ini contoh yang mau diambil cabangnya itu yang seperti ini. Ya, potong. Ya. Nah, ini yang ke atas sepanjang sulur dari tunas itu yang diambil. Di bawahnya pun kita cari sampai ke pangkal tunas lagi. Nah, itu ada sekitar 6 meteran ada itu. Ada 6 meteran. Jadi tanaman labusium ini sangat mengganggu juga, terlalu rapat, terlalu rimbun di bagian atas tadinya. Dan sekarang sudah dibuang. Memang matahari yang dibutuhkan hanya sekitar 40-30%. Tapi jika vanili itu terlalu rimbun, pertumbuhannya pun akan sangat bagus dan lebih lama. Bukan tidak mau berbuah, tapi lebih lama untuk menghasilkan bunga atau buah, kalau tidak rutin diatur sulurnya. Cuma kalau kita rutin ngatur sulur, ya jadi tetap dia akan berbuah
normal sama seperti tanaman-tanaman pada umumnya, paling hanya telat satu atau melewati dari beberapa pembungaan. Misalkan yang normal nih, misalkan 2 tahun sudah berbunga, paling ini bisa 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun mungkin bisa berbuah, tapi tetap akan berbuah jika rutin pengaturan sulurnya. Noh, sedang diurut noh. Pak D, tolong daun ini dibuang Pak D. Nah itu. Nah, akan nampak lebih jelas. Batangnya pun beragam, ada yang kecil, ada yang sebesar rokok mil, ada yang sebesar rokok Samsu, ada yang di bagian dalam sebesar jempol tangan. Dan biasanya potongan-potongan baru atau patah di bagian batang lalu menumbuhkan lagi tunas yang lebih kecil, itu biasanya seperti itu. Kalau batang dari pokok dia besar. Nih kan sangat ruwet, saling kait, susah sekali untuk memisahkan antara batang satu dan batang satunya. Tuh, ini kalau sendiri ketika kita memotong ini langsung di stressing nih orangnya, langsung stres orangnya nih kalau ngurusin yang seperti ini nih. Dan bisa jadi emosi nanti dibabat jadi 1 meteran yang lebih mudah. Akar ngisor dipotong 1 sentian. Tuh memilihnya tuh saling kait, bener-bener sangat ruwet, ribet. Kita coba ikut memilih sulur ruwet. Nah ini di sini pokoknya. Ini ngomong itu ya, itu bisa cari itu enggak, itu jalur kan lain mungkin di durang itu tuh mungkin bisa lihat. Ribet dekat umpane melorong umpane. Iya. Bisa neng 5 menit tuh. Nek kurung cukup 5 menit ngopi. Piye Pak D, ribet enggak Pak D? Lumayan. Lumayan nemen. Sangat berhati-hati banget. Ya karena nekuk dikit patah. Harus jeli dalam memilih atau mengurut dari arah sulurnya, harus jeli, harus tepat. Kalau tidak salah potong jadi pendek semua. Ini sulur tiang awal nih. Tiang awal tingginya hanya sekitar 70 cm itu. Tiangnya hanya 70 cm, jadi si sulur itu bolak-balik, mutar-muter atas bawah, akhirnya apa? Tiang ini penuh. Sulurnya udah panjangnya udah 50 meter lebih. Tiangnya hanya 70 cm nih, kurang dari 1 meter nih. Padahal perkiraan saya cuma 1 meter, ternyata kurang. Jadi sangat ruwet kayak tetangganya itu tuh yang nggak pakai baju tuh. Nah itu ruwet itu orangnya itu tuh, kayak sulur panili dia itu tuh. Ruwet ini, Penyolong di penyuluh nih sama. Ini yang ini asli. Rame nih. Itu di atas juga ada tuh, di merambat di pohon pisang. Itu jalurnya juga dari tiang yang di bawah ini, yang di bawah tuh, tiangnya di bawah orang ruwet itu tuh yang nggak pakai baju tuh tiangnya di sono, dia merambat sampai ke atas. Pak Samsul, kalau mau dipakai untuk pengharum bisa, itu getahnya coba ditempelin, diolesin di tangan getah. 2 hari nggak hilang wanginya.
Ini harusnya udah berbuah kalau lihat panjang sulur dan kesehatan batang. Seharusnya kalau memang normal, tinggi tiangnya bagus 2 meter, harusnya sudah berbuah 2 kali. Batang ini harusnya 2 kali. Dan ini insya Allah sih mudah-mudahan walaupun tidak banyak yang langsung berbuah, tapi tahun depan insya Allah langsung ada yang berbuah. Dan saya setting lagi, mudah-mudahan akan saya olah sebagian sulur yang ada di bagian tengah sampai ke pangkal. Mudah-mudahan dalam waktu 1 bulan dia bisa langsung tumbuh bunga. Mudah-mudahan bisa disulap nantinya ya. Karena di sini rata-rata petani vanili yang di daerah saya ini tumpang sari dan mereka suka menyulap. Jadi tanam nggak lama langsung berbuah, itu mereka suka seperti itu tanamnya. Tapi kalau perawatan bagus, aman-aman aja, nggak ada efek buruknya untuk jangka panjang. Cuma kalau salah perawatan ya mohon maaf, kayaknya sudah usia 3 tahun KO batangnya. Apalagi perawatan bagian bawah yang salah. Nah, terutama mulsa atau rumput bagian bawah sering disemprot pakai racun rumput. Vanili tidak akan lama usianya karena akar vanili hanya ada di permukaan tanah, tidak masuk ke dalam tanah kecuali tanah itu gembur seperti media yang ada di dalam bedengan. Kalau tanam konvensional seperti ini tanpa bedengan, vanili akarnya akan merambat di permukaan tanah paling kedalaman 1-2 cm, paling dalam 5 cm juga itu jarang. Itu juga kalau tanahnya gembur. Itu dari batang asalnya dari bawah sampai merambat di tembok-tembok tuh, di tembok. Dan ini kalau dibiarkan dia akan merambat ke dinding rumah pun dia akan tetap hidup. Kalau batang nggak salah-salah besar batangnya, nih jempol tangan perbandingannya ya, super. Karena tanahnya masih subur, masih gembur, juga banyak sampah yang masuk ke sini. Ini tuh perhatikan sulur yang menjalar ke bawah itu sampai ke bagian tiang yang sekarang lagi digarap, menjalar ke sini dan merambatlah di pohon ini nih, sangat panjang.